Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Hari ini kita akan menjelajahi sesuatu yang dekat dengan hati kita semua, yaitu tentang cinta. Tapi tunggu dulu, bukan hanya pembahasan klise tentang cinta yang akan kita bahas. Kita akan menggali lebih dalam, menyelami fakta-fakta unik, menarik, dan sering terlupakan tentang cinta yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya. Siapa yang tidak tertarik dengan misteri cinta, bukan? Mulai dari perasaan mengabaikan yang justru membuat kita semakin jatuh cinta, hingga sulitnya membedakan antara cinta dan sekedar hanya suka. Kita akan membahas semuanya. Dan jangan lupa kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang sering kita ajukan. Mengapa melihat foto orang yang kita cintai bisa meredakan stres? Jadi siapkan dirimu untuk menyimak dengan seksama, karena siapa tahu pembahasan kita kali ini bisa memberikan wawasan baru tentang dunia cinta yang penuh dengan misteri. Jangan sampai ketinggalan karena kita akan mengungkap segala rahasia cinta yang menarik. Dan mari kita mulai pembahasan setiap poin pentingnya. Yang pertama, melihat foto orang yang kamu sayangi dapat meredakan stres. Menurut penelitian, ketika kita sedang mengalami kesulitan atau berada di titik terendah, memandang foto seseorang yang kita sayangi bisa menjadi solusi yang sangat bermanfaat. Ini karena melihat wajah orang yang kita cintai bisa memicu pelepasan hormon oksitosin yang dikenal sebagai hormon kasih sayang dan kebahagiaan. Perasaan hangat dan nyaman yang dihasilkan oleh oksitosin ini membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan dalam tubuh kita. Bahkan tidak jarang pandangan singkat pada foto orang yang kita cintai bisa memberikan dorongan motivasi tambahan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi. Jadi ketika kamu merasa tegang ataupun tertekan, jangan ragu untuk melihat foto orang yang kamu sayangi. Mungkin itu adalah pasangan, keluarga, atau bahkan hewan peliharaanmu. Yang penting adalah melihat wajah yang menghangatkan hati bisa menjadi pijakan yang kuat untuk mengatasi rasa stres dan memberikanmu semangat baru untuk melangkah lebih maju. Terlebih lagi dalam era digital seperti sekarang, kita bisa dengan mudah memiliki akses ke foto-foto orang-orang yang kita cintai di ponsel ataupun perangkat lainnya. Jadi manfaatkanlah keuntungan teknologi ini untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosionalmu. Siapa tahu pandangan singkat pada foto orang yang kamu sayangi bisa menjadi obat yang mujarab untuk menghadapi hari-hari sulitmu. Dan mari kita bahas poin yang kedua. Ada ungkapan banyak orang mati di usia 20-an tapi dikubur di usia 60-an. Sebenarnya merupakan metafora yang menggambarkan bagaimana banyak orang kehilangan semangat dan gairah hidup setelah mengalami pengalaman buruk dalam percintaan. Pengalaman seperti putus cinta, cinta yang tak terbalas, atau trauma emosional lainnya bisa menjadi pemicu kehilangan semangat hidup tersebut. Menurut survei, banyak orang yang mengalami keadaan ini berada dalam rentang usia 20-30 tahun. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Jika iya, mungkin kamu bisa berbagi pengalamanmu di kolom komentar di bawah ya. Dan ini memang sebuah topik yang serius. Ketika seseorang mengalami patah hati atau pengalaman cinta yang buruk, seringkali hal itu dapat menghancurkan semangat dan keyakinan mereka dalam cinta dan kehidupan secara umum. Mereka mungkin merasa kehilangan arah, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu mereka nikmati, dan bahkan merasa sulit untuk percaya pada orang lain lagi. Dan penting untuk diingat bahwa pengalaman seperti ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Meskipun sulit, tapi hal ini bisa menjadi pelajaran berharga dan kesempatan untuk pertumbuhan dan pemulihan. Menghadapi patah hati dan kesedihan bisa menjadi langkah awal menuju pemulihan dan pembentukan kembali diri, mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat, mengeksplorasi minat baru, dan memperbaiki kesehatan mental dan emosional bisa membantu seseorang bangkit dari masa-masa sulit ini. Yang ketiga, mengabaikan orang yang kamu sukai justru akan membuatmu jatuh cinta kepadanya. Ternyata menurut penelitian, fenomena mengabaikan seseorang yang kita sukai dapat memunculkan efek menarik yang tidak terduga. Bayangkan saja, ketika kamu sengaja tidak berkomunikasi dengan orang yang kamu sukai selama 48 jam, atau bahkan dengan sengaja mengabaikannya, ada potensi besar bahwa perasaanmu akan semakin terikat kepadanya. Mengapa bisa begitu? Nah, mari kita telaah lebih dalam. Ketika kita mengabaikan orang yang kita sukai,
Ini memicu serangkaian reaksi emosional di dalam diri kita. Rasa rindu dan kekhawatiran mulai muncul, dan secara tidak langsung, pikiran kita terus-menerus terfokus pada orang tersebut. Ini bukan hanya soal keinginan untuk berkomunikasi atau bertemu dengannya, tetapi juga keinginan mendalam untuk memperoleh kepastian akan hubungan kita dengannya. Selain itu, faktor psikologis juga turut berperan di sini. Ketika seseorang yang kita sukai mulai mengabaikan kita, hal itu dapat memicu rasa ingin tahu untuk membuktikan diri atau meraih perhatiannya. Ini bisa menjadi semacam tantangan atau dorongan untuk menarik perhatiannya kembali, karena kebanyakan dari kita memiliki naluri untuk ingin dicintai dan diinginkan oleh orang yang kita kagumi. Yang keempat, kebanyakan orang tidak bisa membedakan antara cinta dan suka. Banyak orang sebenarnya tidak menyadari perbedaan antara cinta dan sekedar menyukai seseorang. Ini adalah fakta yang sering terabaikan. Ketika kita merasa tertarik pada seseorang, seringkali mereka langsung menganggapnya sebagai cinta. Mungkin kamu juga pernah mengalami hal ini, bukan? Namun sebenarnya perasaan tertarik terhadap seseorang tidak selalu berarti itu cinta. Bisa jadi itu sekedar rasa suka, obsesi, atau bahkan hanya karena ketertarikan fisik. Jadi jika ada seseorang yang tertarik pada kamu, jangan terburu-buru untuk merasa bangga atau bahkan menganggapnya sebagai tanda cinta yang sejati. Ada kemungkinan bahwa ketertarikan mereka padamu hanya karena kamu memenuhi kriteria atau ekspektasi tertentu yang mereka miliki, bukan karena cinta yang sesungguhnya. Dalam hal ini penting untuk saling memahami dan menghargai perbedaan dalam cara kita merasakan dan mengekspresikan cinta. Hanya dengan begitu, kita bisa membangun hubungan yang kokoh dan berlangsung lama. Yang kelima, air mata karena cinta adalah perasaan paling sakit. Perasaan sakit karena cinta bisa menjadi hal yang sangat menyakitkan. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa air mata yang jatuh karena cinta adalah salah satu dari rasa sakit terdalam yang bisa kita alami. Luka perasaan memiliki ciri khas yang berbeda dari luka fisik. Sementara seseorang yang terluka secara fisik mungkin masih mampu melakukan banyak hal, luka perasaan cenderung mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak ada darah yang mengalir, namun luka ini bisa terasa lebih pedih dan berkepanjangan. Satu hal yang membuat luka perasaan begitu berat adalah bahwa proses penyembuhannya cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan luka fisik. Kita bisa merasakan rasa sakit itu terus-menerus, bahkan setelah waktu itu berlalu. Terkadang kenangan yang menyakitkan atau perasaan luka bisa muncul kembali secara tiba-tiba, mengganggu keseharian kita. Namun seperti luka fisik, luka perasaan juga bisa sembuh seiring berjalannya waktu. Penting untuk memberikan waktu bagi diri kita sendiri untuk menyembuhkan diri, mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat, mengungkapkan perasaan, dan melakukan aktivitas yang membuat kita bahagia bisa membantu proses penyembuhan. Dan itulah pembahasan kita hari ini. Setelah menjelajahi berbagai fakta menarik dan unik tentang cinta, kita memahami bahwa cinta adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan kejutan dan kompleksitas. Dari pengalaman mengabaikan seseorang hingga kesulitan membedakan antara cinta dan sekedar suka, kita belajar bahwa cinta bukanlah hal yang sederhana. Namun di tengah semua tantangan dan kerumitan itu, mari kita tidak melupakan kekuatan yang dimiliki oleh cinta. Meskipun terkadang menyakitkan, cinta juga merupakan sumber kebahagiaan, kedamaian, dan inspirasi. Jadi mari kita terus menjaga hati kita untuk tetap terbuka dan belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman cinta yang kita hadapi. Siapa tahu di balik setiap lika-liku itu, ada keajaiban cinta yang selalu siap untuk menginspirasi dan mengubah hidup kita. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.